Jadi gimana, Mang, itu cerita suksesnya para YouTuber macam Kang Deddy, terus siapa, Baim Wong, terus siapa lagi? Gimana tadi menurut pendapat Amang, apa pengen tahu nih? Ya jadi gini, Bah. Mereka itu gimana? Saya sapa dulu, Bah. Oh ya boleh. Sahabat-sahabat Abah. Boleh. Untuk sahabat-sahabat Abah Otit dimanapun berada, jangan lupa subscribe ya channel Abah Otit. Alhamdulillah yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun kasadayana, artinya sudah bisa mendukung channel Abah Otit. Jadi memang begini, Bah. Channel itu supaya berkembang itu harus buat alur cerita yang membuat penasaran penonton. Nah, alur cerita itu berepisode, jadi berkelanjutan itu ya. Nah, satu sama lain dari video ke video itu berhubungan. Jadi pada saat ada video yang katakanlah episodenya hari ini sampai di sana, nah berarti kan akan menunggu episode berikutnya gitu. Nah, alur cerita itu berkesinambungan, jadi nyambung semuanya. Jadi dari satu video ke video yang lain nyambung. Dari satu video ke video lain nyambung. Jadi membentuk satu buah alur cerita, Bah. Itu salah satu itu salah satu trik rahasia untuk bagaimana caranya channel YouTube kita bisa berkembang dan banyak yang menonton, yaitu banyak viewer dan juga banyak subscribe. Seperti itu, Bah. Contohnya Pak, kalau Mbak Imbong gimana contohnya? Nah, kalau Mbak Imbong itu dia biasanya ngambil konten objeknya adalah sosial. Objek sosial. Dia biasanya ngedatengin orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, Mbak. Ya, misalnya pemulung, terus pengemis, seperti itu. Itu juga tuntas ya? Nah, itu dia sampai tuntas. Dia bercerita kenapa pemulung ini bisa mulung, dari mana asalnya, cerita kehidupan pribadi dan keluarga gimana. Nah, pada saat si pemulung itu dia punya ada cerita keluarga, dia akan telusuri tuh. Dia telusuri ke keluarganya, dia sampai datang ke rumahnya. Iya. Gitu. Jadi alur cerita itu yang membuat penasaran penonton sehingga kita setiap hari menunggu konten-konten yang dibuat seperti itu. Nah, akhirnya endingnya makanya setiap channel yang buat konten di sosial itu mungkin sudah fenomenal ya. Artinya masyarakat di Indonesia khususnya dia sangat senang, tertarik seperti itu, mengangkat tema-tema sosial, Bah. Seperti itu, Bah. Semacam Kang Deddy Mulyadi juga kayaknya begitu ya. Nah, Kang Deddy Mulyadi salah satunya seperti itu. Dari satu episode ke episode lain. Dari episode satu ke episode yang lain dia mengangkat tema sosial juga. Dari mulai kesenjangan ekonomi, ya kan, kemudian disabilitas, bahkan sampai dengan orang-orang yang mungkin di bawah situasi normal, Bah. Seperti itu. Dia angkat tuh fenomena itu. Fenomena yang bisa menggugah empati dan simpati kali ya, gitu ya. Betul. Salah satunya bisa menarik simpati atau orang berempati. Ya. Sehingga di satu sisi mungkin dia juga akan mencari income tambahan dengan cara banyak orang yang tertarik dari mulai penonton dan subscribe. Tapi di satu sisi lain juga Pak Deddy Mulyadi itu dia menolong dan mengangkat derajat orang yang dibuat konten, objek kontennya, seperti itu, Pak. Tapi intinya kan dari itu tidak diselesaikan dalam satu video ya? Itu tidak, itu berkelanjutan dan itu berepisode gitu. Jadi dari mulai part 1 dan sampai selesai. Itu juga walaupun mungkin ya si Kang Deddy dari beberapa video itu tidak sengaja dipotong-potong, kelihatannya memang orangnya tulus juga kelihatannya ya. Nah, sebetulnya memang video original, artinya original itu tidak dibuat-buat, tidak ada acting. Itu lebih kena di hati masyarakat penonton Indonesia, gitu. Bah. Itu juga merupakan salah satu poin plus. Gitu, artinya pada saat ngangkat satu buah tema konten itu mengalir begitu aja secara naluri, secara secara biasa, Bah, gitu. Tidak dibuat-buat dan tidak ada acting.
gitu. Kan contoh gini ya, kalau kayak di sinetron, terus di TV ya, bisa channel Uya Kuya, ya kan? Itu kan dibuat menjadi alur cerita gitu kan. Nah tapi setelah itu tidak ada penasaran, tidak ada empati, ya kan? Tidak ada simpati dari para penonton, seperti itu. Berbeda dengan konten-konten channel YouTube yang itu original, alami, gitu. Sehingga orang menjadi ini fenomenal, ini luar biasa. Itu dari sisi konten ya gitu ya. Rahasianya begitu ya, rahasia mereka itu bisa viewernya banyak, yang bisa viral ya. Betul. Itu dari sisi itu ya, sisi konten-konten yang seperti itu ya. Ya artinya diselesaikan secara tuntas ya. Betul. Dari episode 1 episode selanjutnya memang tidak bisa diselesaikan dalam satu episode kan itu ya. Itu per episode. Dan itu mereka cari akar masalahnya lalu bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Itulah yang menjadi rahasia mereka itu bisa menjadi berhasil sebagai YouTuber di situ ya. Gitu. Nah, terima kasih Mang Irfan gitu kan sudah sambil nunggu si Ambu nih gitu kan ya. Kita bisa bincang-bincang sebentar ya gitu kan. Ya. Nah, selamat sore, semoga kita bisa sampai ke berbuka puasa bersama ya. Baik, untuk sahabat Abah Otit dimanapun berada, hari ini hari ke-18 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari mulai pertama awal bulan Ramadan sampai hari ini ya senantiasa selalu kita diberikan keselamatan, kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Amin. Dan segala macam amal ibadah kita selama bulan puasa menjadikan amal ibadah dan barokah buat kita semua. Amin. Itu aja teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu gimana Amang? Kan selain tadi kita cerita gimana sih salah satu kesuksesan daripada semacam YouTuber Baimong atau si Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya, tadi kan seperti itu ceritanya. Ada nggak contoh lain barangkali yang bisa dikomentari gitu kan? Mereka sisi apa saja sih yang sebenarnya yang mereka itu membuat mereka itu penonton penasaran gitu kan, sehingga bisa banyak viewernya, banyak yang subscribe-nya. Sisi apa coba? Barangkali Amang bisa cerita itu. Seorang channel Rahmat channel itu gimana? Nah, contoh yang channel Rahmat ya, ya. Kalau channel Rahmat itu lebih ke arah penggalangan dana. Jadi dia ngangkat tema sosial, melihat katakanlah ada orang yang sedang kesulitan, dia upload videonya, tapi di situ dia ada pesan bahwa akan ada penggalangan dana dari para penonton. Itu ya jadi pemicu kunci suksesnya itu ya. Dari situ kan penonton melihat nih alur ceritanya itu dia mengunjungi seseorang, ya kan, seseorang yang dibuat konten. Di situ biasanya arahnya itu kalau nggak anak yatim, orang jompo, atau ada juga janda tua gitu, yang dia nggak punya penghasilan. Itu sasaran-sasaran yang dijadikan yang sasaran objeknya yang membuat kunci sukses tadi ya, gitu kan. Nah, barulah dari situ dia upload videonya. Nah, ada kesan atau pesan. Kesan dan pesan kepada penonton. Jadi para penonton ikut terlibat untuk berkontribusi, berpartisipasi, untuk menyumbang. Nah, dia di situ menggalang dana. Setelah dananya terkumpul, barulah dia salurkan ke objek konten tadi, objek si orang yang dibuat konten. Dan menyalurkannya juga transparan ya itu. Dan disalurkan juga dibuat konten baru lagi. Dan jadi itu berkesinambungan video itu. Itu untuk menunjukkan bahwa memang bukan rekayasa gitu ya, untuk memberikan uang itu ya.
Betul. Artinya kalau amanah ya amanah barangkali itu ya. Betul. Itu salah satu apa namanya dari apa kunci sukses, salah satu barangkali ya, yang bisa kita amati dari bagaimana seorang Rahmat Channel tuh bisa hebat gitu ya. Gitu, hebat dan dia bisa menghasilkan uang juga gitu kan, seperti itu ya. Kalau itu dilihat dari sisi sukses itu dari sisi uang tadi ya gitu kan. Itu nih seorang Rahmat ya. Iya. Rahmat Channel. Terus ada lagi, Bah. Ada lagi. Ada lagi. Channel yang bertema tema apa lagi itu kira-kira? Ini, Bah, hobi. Hobi. Contoh memancing. Ada namanya channel Gondrong Labamam. Dia itu asli orang Sumatera. Dia kerjaannya mancing ikan. Mancing di? Iya, mancing. Ada di Solokan, ada di Kali, itu sampai di Empang. Bahkan dia mancing di tempat jalanan yang kena banjir. Iya. Nah, di situ kan itu sebenarnya simpel, Bah. Tapi itu buat penonton menarik. Apalagi banyak subscribe di situ yang satu hobi, yang senang mancing. Oh, gitu. Ya. Terus ada lagi hobi beternak burung. Itu juga sama, Bah. Jadi objek-objek itu juga dibuat channel, dibuat konten. Kenapa? Karena dia kan ada satu komunitas dan yang nontonnya pun komunitas itu. Jadi kalau channel mancing, kontennya mancing, yang nonton ya komunitas mancing. Kalau yang senang pelihara burung, yang nonton ya yang orang yang pelihara burung. Ya, yang kedua, dari objek konten itu, hobi, itu juga ada income, ada tambahan pendapatan. Gimana Salah tuh? Satunya adalah contoh kalau burung ya, Pak. Nah, burung itu setelah diekspos, dibuat konten di video, dia bisa jual ke para penggemar dan para pehobi burung. Jadi mahal kira-kira ya kalau udah viral jadi gitu ya. Ada beberapa objek tambahan pendapatan. Ya, buat orang jadi menarik ya. Nah, gitu ya. jadi orang jadi menarik gitu. seperti Saya itu. udah belanja inisiatif. Iya. Gitu, Ya. Bang. Ya, kita dulu aja ya. Baik, kita aja dulu, Mbak. Iya. Kita lanjut di video berikutnya. Iya.